Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas Anker Soundcore Select 2. Speaker ini jarang dibahas, nggak tahu kenapa ya, dibanding Soundcore 3. Padahal kembarannya ini contohnya. Nah, ini Soundcore 3. Ini kembarannya Select 2, cuman lebih jarang dibahas Select 2. Malah yang sering orang bahas Soundcore 3. Ya, harganya sedikit lebih murah, tapi mirip-mirip kok. Coba kita lihat ya. Ini kotaknya. Oh, 20 jam playtime, IPX7, jadi tahan air. Sama dia ada customable EQ, yang artinya dia juga bisa dipakai aplikasi ya. Aplikasi Soundcore. Ini ada teknologi bass up Particast. Particast itu untuk Bluetooth biar bisa nyambung rame-rame gitu ya. Sesama Particast yang Anker juga sudah support. Jadi ini powernya 16 watt, bisa ke 100 speaker, ada teknologi bass up. Kemudian ini tadi yang customable EQ yang bisa diatur lewat aplikasi Soundcore. Kemudian playtime-nya 20 jam. Ya, ini ada detachable strap, ini gantungannya itu. Lainnya itu IPX7 fully waterproof, jadi bisa tahan air, ditenggelamin bisa juga, walaupun nggak pernah berani saya coba. USB Type C ya, jelas lah namanya zaman sekarang, apa yang enggak Type C. iPhone pun sekarang pakai Type C juga kan. Oke, kita buka nih. Jadi sebenarnya udah pernah dibuka sih, cuman ini hari unboxing aja. Oke, jadi kita dapat ya jelas speakernya lah gitu kan, nggak mungkin dapat yang lain gitu. Nah, oke, kita singkirkan dulu ya, kita lihat apa isi dalam box ini. Ada ini manual book sama apa ini ya, ini manual book yang ya pastinya yang nggak pernah kita baca ya. Ya oke lah. Yang ini juga peringatan apa gitu, warning informasi safety yang ya nggak pernah kita baca juga sih. Oke, kita singkirkan ini. Nah, ini dia tadi untuk strapnya tadi kalau mau dipakai, cuman saya sih nggak suka sih pakai strap gitu. Oke, ini kabelnya, kabel USB tipe A ke tipe C ya. Oke, udah itu aja sih, itu isinya, nggak ada lagi kan. Kita masukin lagi, nanti coba kita bandingin sama yang Soundcore 3 apa sih bedanya. Oke, kita singkirkan. Nah, ini kita lihat penampakannya. Oke, seperti ini nih, kita lihat ya. Oke, belakangnya kayak gini. Ada lubang ini berfungsi ya untuk pasif radiator anginnya, nanti keluar gitu kalau bassnya dibesarin. Oke, ini kode produksi sama ini apa ini ya, keterangan ini ya bagus ya, nggak kayak spek-speaker Cina yang lain tuh yang kayak apa ya, Eagle gitu, dia tulisannya tuh kan jelas sekali, kalau ini kayak mewah gitu. Bahan-bahannya ini halus sekali gitu ya. Memang ada kekurangan kan, bahan-bahan kayak gini nih gampang kena sidik jari, tapi ini halus sekali, enak kali megangnya itu, kayak mewah gitu, solid, kokoh gitu, beratnya tuh pas. Tombolnya ini nih, tombol ini tombolnya sih empuk sih, kliki gitu, nggak berat deh, enak gitu, gampang makainya gitu, besar-besar lagi tombolnya, jadi misalnya kita malam-malam nggak perlu lihat, dirasakan aja gitu udah tahu, nggak harus dilihat gitu. Oke, kayaknya ini USB Type C. Ini ya, the grillnya kayak gini, ini untuk gantungannya. Coba dibandingin sama Soundcore 3 ya, mirip banget. Nah, ini Soundcore 3, ini Select 2 tuh, cuma beda di grillnya. Ini kalau Soundcore dia nampak isi dalamnya nih tuh, nampak drivernya yang titanium, itu sih bedanya, drivernya titanium. Kalau yang ini bodinya sama tuh, bodinya tuh sama persis, kayaknya satu cetakan, cuman bedanya dia ada NFC nih kalau Select 2 nih tuh, walaupun nggak pernah kepake juga sih, ujung-ujungnya sama persis, belakangnya sama tuh. Nah, sama kan tuh Soundcore 3. Nah, cetakannya nih kayak satu pabrikan tuh sama gitu. Kenapa Anker buat Select 2 gitu ya,
nggak tahu ya, ini kayaknya nih memang lebih murah sih, versi lebih murah dari Soundcore 3, tapi setelah saya bandingin pun suaranya mirip-mirip juga, cuma beda kayak clarity sedikit menang ini sih karena dia udah titanium driver, tapi nggak bakalan kenotis sekali gitu, secara umum sama aja gitu. Nah ini kan tuh ya memang lebih bagus Soundcore 3 sih, kalau saya sukanya model grillnya sih karena nampak dalamnya itu, tapi ini bagus juga kok, kayak klasik, bahkan lebih bagus dibanding Soundcore Select yang generasi terakhir yang ketiga. Itu kayak mainan bentuknya, walaupun bahannya itu ini lebih halus, cuman itu kayak nggak gampang kena sidik jari aja gitu. Ya udah, jadi kita fokus ke Soundcore Select 2 ya. Ini nanti kalau yang mau beli bisa dilihat di link yang saya cantumkan. Saya jual ini juga masih ada berapa nih? Ada 4 lagi stoknya. Masih baru sih. Ya cuman saya beli yang nggak ada garansinya sih, tapi barang baru. Oke. Tapi setahu saya produk Anker ini memang awet-awet kok. Saya pakai TWS-nya, pakai headphone-nya, semuanya kayaknya saya udah jadi orang Anker. Oke, kita hidupin ya. Kayak gitu tuh, kayak tung 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 tung. Bentar ya. Oke, kita konekkan dulu ke HP ini. Kok hotspot sih, Bluetooth. Kita cari Select 2 nih. Tekan tombol Bluetooth nih. Kadang-kadang dia kalau belum ditekan belum. Ini deh langsung kebaca ya. Oke, kita sambungkan. Nah, itu baterainya 100% SBC format ininya. Tapi nggak ngaruh pun, saya pernah punya Motion 300 tuh yang udah bisa apa ya? LDAC atau Motion Plus yang bisa APTEK, tapi nggak gitu ngaruh sebenarnya format kalau untuk speaker kecil kayak gini, nggak gitu. Ya detail kali mungkin terasa beda, tapi nggak gitu ngaruh kali lah. Lebih ke driver atau ke amplifiernya aja sih. Oke, ini ada aplikasi Soundcore ya. Nampak nggak ya di kamera tuh? Jadi Select 2 ini udah support aplikasi juga gitu, nggak kalah sama Soundcore ini, sama persis tuh. Ini untuk atur equalizer kalau kita mau pakai yang apa gitu, Soundcore Signature. Bawaannya sih udah enak, cuman kalau mau lebih enak lagi ya tinggal atur sendiri tuh kayak gini, mau di setting bassnya mau dinaikkan. Cuman ya kalau bassnya ditinggikan kali dia tetap distorsi sih, wajar lah gitu kan. Tapi oke kok untuk ukuran ini, kaget juga loh bassnya nendang gitu, dapat lah bassnya gitu dibanding Soundcore 2 atau Select 1, Select yang pertama, yang generasi pertama ini jauh loh, peningkatannya jauh mending Select 2 sih. Bahkan dibanding Select 3, Select 2 ini suaranya mirip-mirip, nggak beda jauh gitu. Oke, aplikasinya sih gitu sih, kita bisa matikan dari jarak jauh, misalnya kita ditaruh di jauh dari tempat tidur, malas gitu kan matikannya, bisa dari sini matikannya. Jadi kita ya udah tinggal tidur aja habis itu. Di sini ada ya untuk matikannya berapa menit kita mematikan gitu kan. Oke, ya itu aja sih, coba kita sound test dulu ya. Oke, kita tes dulu ini volumenya berapa nih ya, segini aja lah volume separuhnya. Iklan dulu, maklum nggak premium. Oke, judulnya apa ini ya, inilah nih gitu. Suara bassnya gimana coba.
this way. What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me out to dry. Oh, why? Oh, why? Ooh, I thought it needed me and you. I guess it wasn't true. Oke, segitu saja cek soundnya. Coba kita ya, jadi menurut saya nih ya, pendapat saya pribadi ini sih bassnya tuh oke gitu untuk ukurannya ya, maksudnya tuh untuk sekecil ini tapi bassnya tuh dapat deep gitu, halus, suaranya halus, beda kelas lah sama Egel, mau Egel Tera 13 mau Egel apa gitu, udah pernah saya coba semua Egel, sebutkan aja semua Egel udah pernah saya coba yang keluaran terbaru ya, dari mulai yang harga berapa ada semua saya pernah coba, Elite XL2, Tera 13 yang banyak orang suka itu, tetap ini walaupun kecil ini lebih enak loh saya bilang daripada Tera 3S. Memang Tera 3S tuh dia tuh suaranya besar, untuk order cocok, ini nggak sebesar itu suaranya, tapi bukan masalah seberapa volumenya besarnya, tapi kualitas suaranya tuh Anker tuh memang beda gitu, kelasnya beda sama Eagle sama yang speaker kayak gitu, emang udah kelas internasional lah gitu, suaranya tuh mantep gitu, walaupun kecil kayak gini ukurannya compact, enak dibawa-bawa nih, ringan juga. Jadi bassnya tuh dapat, habis itu midnya memang midnya nggak semaju kayak Tribit gitu ya, Tribit itu ini contohnya nih, ini Tribit Exxon Plus 2 nih, ini bagus sih juga apanya, midnya juga maju gitu kan, kalau ini agak midnya agak ke belakang sedikit lah, tapi nanti bisa diatur di Eki. Treble-nya ini, oh ini lebih enak treble-nya dibanding ini, bahkan dibanding Tribit Exxon Plus 2 ini yang udah juga support aplikasi, ini lebih enak nih. Emang kalau secara bass ini lebih besar karena memang ukurannya juga lebih besar, lebih berat juga kan. Memang beda kelas lah, harganya juga beda jauh lah. Ini 900 ribuan, ini 500 ribuan nih saya jual nih. Yang ini nih. Masih baru ya, masih ada berapa lagi tuh, 4 unit lagi stoknya. Jadi kesimpulannya jujur ya, ini kalau dari segi suara, kualitas suara ya, bukan soal kencang-kencangan. Ini lebih enak bahkan dibanding ini, dibanding Tribit. Tapi kalau soal suara lebih besar ya Eagle atau Tribit lebih besar, tapi ya kalau Tribit emang enak juga sih, bassnya lebih besar, dia ada tombol EQ-nya langsung dari luar gini kan untuk settingnya itu sih, ini enak gitu, baterainya juga awet gitu, bahkan nggak tahu kenapa walaupun ini juga awet tapi ini lebih awet rasanya, lebih awet Anker gitu, nggak tahu Anker memang spesialis powerbank kali, jadi awet aja gitu baterainya. Diklaimnya sih 20 jam, kalau ini juga kalau nggak salah 24 jam nih, tapi entah kenapa ini cepat habis baterainya di Tribit ini dibanding Anker ini. Tuh, nanti kapan-kapan kita bahas lah ya yang Tribit Exxon Plus 2 ini mau dijual semua ya, memang namanya dagang kan. Oke, kayaknya segitu aja sih. Oh ya, tadi yang dibandingin sama Soundcore 3 tadi ini ya, nah ini Soundcore 3 ini sama sih, Soundcore 3 ini suaranya pun mirip gitu. Jadi kalau pengen beli Soundcore 3 tapi budgetnya ini kan lumayan nih, 750 atau 800 ribu, ini kan cuma 500, jauh mendingan inilah, mendingan ini cuma beda di grill, suaranya mirip walaupun dia bilang titanium driver segala macam, tapi nggak beda jauh, suaranya asli sama, jadi aplikasi pun sama, ini kayaknya satu cetakan pabriknya nih, memang mencetaknya itu sama kayaknya tuh jadi ya ini lebih worth it sih dibanding ini ya, soal harga sih. Emang ini karena titanium driver tuh dia nampak yang warna silver ini lebih treble-nya tuh lebih ngecering lagi, tapi ya itu dari segi yang lain mid bassnya nggak beda jauh sih. Tetap ini enak sih. Saya suka modelnya ini. Kalau ini sih worth it itu, harganya tuh jauh lebih murah dibanding ini sekarang. Tapi ya, kualitasnya sama gitu kan. Nah, dibanding Exxon Go, saya pernah dulu punya Exxon Go tapi udah dijual ya, Exxon Go yang pertama ya, yang nggak ada, yang belum support aplikasi. Ini lebih enak loh, ini bassnya lebih deep jauh, mending ini dibanding Tribit Exxon Go tuh jauh mending ini. Bassnya dapat lebih halus gitu. Nanti ya tinggal di setting aplikasi suara natural ini nih, menurut saya ya Soundcore Select 2 sama Soundcore 3 ini suaranya mirip loh sama Motion Plus tuh, Anker Motion Plus nih. Aduh, bentar nggak nampak ya. Nah, tuh. Ini Motion Plus ya ukurannya besar, berat. Emang soundstage-nya jauh lebih luas, wajar ukurannya besar, harganya juga mahal kan. Bassnya juga lebih deep gitu kan. Tapi ini nih kalau versi mini lah bisa dibilang, detailnya dapat,
nggak kalah sama Motion Plus. Bassnya oke untuk ukurannya, kalau untuk di kamar ya udah cukup banget lah kalau untuk di kamar ya, kecuali di luar ruangan ya oke kurang mungkin, atau ruangannya yang betul-betul luas ya ini kurang, lebih enak Motion Plus. Cuman untuk di kamar ini cukup cukup kali untuk nemani kerja gitu kan, nggak harus Motion Plus kok. Walaupun yang Motion Plus ya memang enak sih karena dia lebar gini, sound stage-nya berasa luas. Ini tapi udah stereo ya. Banyak orang bilang stereo itu kayak speaker kecil gini ngapain sih stereo, nggak begitu, maksudnya tuh nggak gimmick gitu, maksudnya untuk apa, kan jaraknya dekat gitu kan, antara kiri sama kanannya itu dekat. Bagi saya tetap beda namanya. Saya udah coba beberapa speaker yang mono tuh kurang lah gitu, nggak tahu ya kalau Bose Flex, belum pernah nyoba, atau yang lain yang mahal-mahal gitu, tapi tetap sih yang antara kiri sama kanan nih tetap terasa gitu, yang stereo tuh tetap berasa sih. Contoh gini aja, misalnya nih HP kita lah, HP apa kayak Xiaomi atau Samsung yang kita tutup tuh speaker yang di earpiece-nya tuh. Nah, kita dengerin dari sini, habis itu kita buka, pasti beda itu suaranya antara stereo sama mono. Makanya kalau ada orang bilang ah sama aja, itu nggak ngerti sih saya telinga gimana. Kalau saya jelas beda antara stereo sama mono tuh. Nikmat stereo itu memang. Itu makanya saya lebih milih yang stereo sih. Jarang saya pilih speaker yang nggak stereo, ya itu tadi karena enak stereo tuh beda gitu. Walaupun orang bilang ah nggak beda, jaraknya dekat, nggak, kecuali speaker yang besar gitu kiri kanannya ada jaraknya gitu, dia buat maksud dia TWS kayak gini, itu baru beda. Enggak sih, nggak beda sih, tetap beda sih. Stereo tetap stereo, nggak bisa dibohongi gitu. Telinga kita tuh udah ya diciptakan itu udah canggih lah gitu sama penciptanya tuh. Gitu kan ya, sama itu. Oke lah, itu aja sih, ngapa sih bahas nggak penting juga ya. Oke lah, segitu aja. Nggak jelas ini. Oke ya, nanti kalau ada yang mau bertanya di komen aja di bawah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.